Kasih dalam firman, kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara, kita percaya tidak ada di kolong langit ini yang kebetulan, termasuk acara ibadah kita pada pagi hari ini dalam satu persekutuan. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang dipilih pada pagi ini uh, adalah yang sangat istimewa karena ada begitu banyak manusia di kolong langit ini ya. Ada 7 miliar lebih. Mungkin hanya 1 miliar dari seluruh dunia ini yang benar-benar sedang menikmati kasih Kristus, ya, yang sedang menikmati mengucap syukurnya mungkin cuma 50%, ya, dengan segala sesuatu yang dia alami. Karena apa? Dari 1 miliar tadi ada 50% yang sedang mengucap syukur, baik dan buruk Tuhan izinkan setiap kita alami. Dan dari 5 miliar itu lebih sedikit lagi yang pada pagi ini sedang beribadah. Mungkin hanya 1%, ya, dari 500 juta hanya 1%. Mungkin kalau itu sekitar 500.000 orang aja atau 5 juta orang di pagi ini di seluruh dunia sedang menikmati ibadah dalam satu persekutuan. Mungkin jam berbeda, tanggal berbeda, tempat berbeda, keluarga berbeda, tapi ada satu link. Kayak kita ini saya yakin ya ada beberapa sahabat dari kita, secara waktu kita berbeda. Saya di sini sudah menjelang jam setengah 6, tetapi saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut orang seberang atau saya dulu, tapi Yesus yang kita sembah saat ini mengatakan langit dan bumi kepunyaannya, dan langit berada di dalam genggamannya. Dari tempat maha tinggi, kalau dalam genggamannya itu bumi, ya, berarti satu titik dia sedang melihat engkau dan saya, kita sedang beribadah di komunitas ini. Tapi ada satu hal yang sangat menarik di dalam Yesaya 44 ayat 22, 23, 24 dan seterusnya. Nanti kita baca bersama-sama, di mana saya ambil temanya adalah rahim bumi. Karena seorang wanita atau seorang ibu dicatat di Guinness Book of Record, ada yang dibilang 28 orang, ada dicatat bisa melahirkan 32 orang anak. Itu seorang wanita dari satu suami. Tapi saya mau bawa kita semua, rahim bumi yang dimaksud di dalam Yesaya ini apa? Ya, seberapa hebatnya, seberapa dahsyatnya rahim bumi. Karena melalui rahim bumi ini akan lahir jiwa-jiwa baru yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang ibu tadi kita dengar, saya sampaikan, dicatat ya di kolong langit ini ada yang sampai 32 melahirkan anak. Tapi rahim bumi ini Tuhan katakan sampai setiap mulut, setiap lidah berseru, ya, ya, dengan lutut bertelut mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mau ambil bagian menjadi rahim bumi? Siapa otoritasnya? Siapa yang akan menjadi bidan rohani? Atau siapa yang akan menjadi dokter kandungan rohani? Atau siapa yang akan menjadi profesor, dokter, spesialis kandungan rohani? Bukan profesor, dokter, kompresor bocor. Bukan, saudara. Tapi kita harus pilih. Kita dipakai. Aku dipilih dari segala bangsa. Ini bukan isapan jempol. Kalau engkau dipilih, Tuhan siapkan engkau untuk menjadi bidan-bidan rohani, dokter-dokter kandungan rohani, dokter-dokter spesialis kandungan rohani, profesor di bidang itu. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Yesaya, saya bacakan ya, ayat 23, dikatakan begini, teman-teman tolong bantu baca dengan mata dan hati. Biar saya membaca dengan mulut, mata dan hati saya. Karena kita harus renungkan firman Tuhan ini. Dia Yesaya selalu berapa, baru Pak? setiap pagi. Berapa, Pak? Halo, Yesaya berapa? Saya Yesaya 44 44. Yesaya 44, Pak. ayat Ayat 23. 23.
Yesaya 44 ayat 23, ya. Di sini sangat jelas kriteria sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap siapapun, apapun yang bersedia menjadi rahim bumi. Ya, ada 3 periode yang unik. Saya bacakan ayat 23-nya. Bersorak-sorailah hai langit. Kira-kira kalau bersorak-sorai gimana ya? Kira-kira ya. Bersorak-sorai ya. Tapi dikatakan satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Itu satu orang loh. Jadi kalau engkau, saya, gereja kita, ministry ini, ya, lembaga dimanapun engkau berada, kalau dalam pelayanan engkau dan saya ada satu orang bertobat, firman Tuhan hari ini katakan seisi sorga akan bersorak-sorai. Ayat B-nya dikatakan begini. Sebab tuh, saya ulangin, bersorak-sorai hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Tadi bersorak-sorai. Kalau kira-kira bertempik sorak bagaimana? Teman-teman coba, macam mana bertempik sorak? Sambil melompat saudara. Haleluya. Bertempik sorak itu saat rahim bumi. Dengar ya. Ada sukacita lebih indah dari seisi sorga bersorak-sorai. Kalau ada rahim bumi, kita harus apa dikatakan di sini? Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Jadi udah bertempik sorak, bergembiralah dengan bersorak-sorai. Berarti ada gerakan, kita bisa berlari, menyanyi, berjoget ria di dalam Tuhan. Seperti Daud saat mendapat kasih karunia Tuhan, dia memuji dan menyembah Tuhan, dia meloncat, dia buka bajunya, dia memuji Tuhan. Istrinya sendiri mengatakan, bukankah engkau raja? Kenapa engkau membuka dengan telanjang, menari-nari seperti orang gila? Orang yang tidak masuk dalam satu destiny ilahi, melihat engkau dan saya saat menerima kasih karunia Tuhan, kita dianggap nggak waras. Kita dianggap, wah ini aneh. Padahal kita sedang menerima kasih sukacita dari tempat maha tinggi. Yesus duluan dihina. Dunia menolak dia, apalagi kita pengikut dia. Tapi kalau engkau dan saya bisa bertahan sampai hari ini, karena Tuhan Yesus masih mau memakai engkau dan saya menjadi bagian daripada rahim bumi yang melahirkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sambung begini. Amin. Saya ulangin, bergembiralah dengan sorak-sorak, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub. Kemudian dikatakan begini, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Dan kita adalah Israel rohani. Makanya kalau kita loncat ke ayat 21 dikatakan begini. Yesaya 44 ayat 21, ingatlah semuanya ini hai Yakub. Kita adalah Yakub rohani. Sebab engkaulah hambaku. Tuhan katakan hari ini siapapun yang ada, walaupun ditayang ulang, Tuhan katakan kitalah hambanya. Engkaulah hambaku. Amin. Hai Israel. Kemudian dikatakan apa? Aku telah membentuk engkau. Lihat. Waktu Tuhan membentuk engkau dan saya di kandungan mama kita yang tersembunyi. Ingat ya. Saya dari Aceh, Papa Aceh, Mama Aceh, keluarga besar Aceh. Tapi ada berapa orang di sini, kita latar belakang berbeda. Engkau saat dibentuk di kandungan mamamu yang tersembunyi, dan saya dibentuk di kandung mama saya yang tersembunyi. Tahun berbeda, tempat berbeda, tapi pada hari ini engkau dan saya dipersatukan, dipertemukan di Komal ini.
hanya untuk mendengar tentang rahim bumi. Bahkan Tuhan mau katakan begini, waktu dia membentuk engkau dan saya, dia sudah tentukan hari ini kita ketemu di Komal ini. Di tahun 65 masih saya di kandungan mama saya. Karena saya lahir tahun 66. Dia sudah tetapkan kita akan ketemu. Momen ini hanya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Apa maknanya? Maknanya sebagian dari rencana Tuhan waktu dia membentuk engkau dan saya di rahim mama kita yang tersembunyi pagi ini digenapi melalui Komal ini. Maka kita deklarasikan lembaga kita ini, ministry kita ini sebagai rahim bumi. Amin. Kita deklarasikan ministry kita ini jadi rahim bumi. Melalui ministry ini akan lahir jiwa-jiwa baru yang percaya Amin. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita ambil bagian di dalamnya. Ada bidan rohani, ada dokter spesialis kandungan rohani, ada dokter spesialis kandungan rohani, dan ada profesor dokter di bidang kandungan rohani sebagai pimpinan dari lembaga ini. Kemudian ada pengurus-pengurusnya. Engkau adalah dokter-dokter kandungan rohani di lembaga ini. Ini lembaga ministry Sola Fide, saudara. Tuhan mau pakai kita melalui lembaga ministry persekutuan doa kita, akan lahir jiwa-jiwa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sehingga digenapilah dalam lembaga ini apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, bahkan melebihi apa yang engkau doakan. Itu yang Tuhan Yesus sediakan pagi Amin. ini sampai Amin. selama-lamanya. Amin. Menarik sekali, saudara. Ayat 22-nya dikatakan begini, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Dahsyat Tuhan. Waktu dia membentuk saya di kandungan mama saya tersembunyi. Saya lahir, kemudian saya besar sampai umur ke-37 tahun. Dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga besar saya di Aceh ribut. Kacau, saudara. Mereka merasa dipermalukan. Mereka punya jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan di Provinsi Aceh. Tapi ada salah satu adiknya terima Yesus di tahun 2003. Ternyata saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan hari ini, segala dosamu sudah aku ampuni. Begitu Amin. juga dengan saudara. Kalau engkau dengar hari ini firman Tuhan ini, Tuhan katakan segala dosamu sudah diampuni. Segala dosa pemberontakan kita sudah Tuhan ampuni. Seperti kabut diterbangkan angin. Dahsyat, saudara. Kabut itu kalau diterbangkan angin dari yang hitam, pindah jauh ke sana, saudara. Kemudian dikatakan, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Awan tebal mau turun hujan, karena ditiup angin hujan dipindahkan kepada Tuhan, ke tempat-tempat di mana Tuhan mau arahkan menjadi berkat. Dan hujan itu akan menjadi apa? Hujan yang awal, hujan yang akhir, akan turun hari ini. Amin. Dan dikatakan di sini, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan kalau kita mau baca di ayat 24 dia dikatakan begini, beginilah firman Tuhan penebusmu. Lihat, ingat, adakah yang ingat waktu engkau di dalam kandungan mamamu? Adakah engkau ingat bagaimana masa-masa hidupmu dari sampai 1 tahun, sampai 2 tahun? Tapi masa-masa itu Tuhan sudah tetapkan. Engkau dan saya pagi ini ketemu melalui lembaga ministry ini. Engkau dideklarasikan Tuhan menjadi mitra, menjadi bagian untuk menjadi rahim bumi. Ambil komitmen lembaga ini rahim bumi. Amin. Ambil komitmen kita yang ada di sini sebagai bidan-bidan rohani. Kalau bidan tidak boleh operasi sesar. Bidan hanya boleh membantu persalinan normal. Tapi kalau dia dokter di bidang spesialis kandungan, dia sudah boleh sesar. Jadi ada kita sebagai bidan, kita melayani secara umum orang-orang yang diutus Tuhan kepada kita untuk percaya dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada yang berat-berat, harus para pengurus yang sudah dapat otoritas dari lembaga ini sebagai rahim bumi. Kemudian ada pemimpin
Kalau pemimpinnya dia tinggal angkat tangan, dia berkati, dia berkati. Dan kita yang ada di sekelilingnya membantu proses persalinan ini. Ada yang membersihkan bedong, ada yang ini. Semua berjalan dengan baik. Seperti proses persalinan. Ayat 24 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yang sangat dahsyatnya begini, ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Saleh-saleh Kristus, hari ini hari yang sangat indah. Mari kita berdoa, ambil komitmen. Apa posisi kita di lembaga ini? Mari kita ambil komitmen, dedikasikan diri kita, mensupport lembaga ini sebagai rahim bumi yang akan melahirkan jiwa-jiwa baru. Semua dapat bagian, upahnya sama. Tuhan katakan datang pagi, datang siang, datang sore. Upahnya sama 1 dinar. Kerajaan sorga tentang keselamatan. Ingat ya, tidak heran yang kemudian akan terbelakang dan yang terbelakang menjadi kemudian. Hari-hari ini kita sedang dipertontonkan hal-hal yang unik di media cetak dan elektronik. Pekerjaan saya petani. Petani kalau paling bahagia kalau panennya berton-ton juga material. Wah, padi berapa ton? Saya panen alpukat. Alpukat saya 1 biji 1 kilo, 2 kilo loh. Ya, saya punya buah mangga 2 kilo sebiji. Saya senang. Petani yang kami bina keluar dari penjara, kita letakkan di tempat-tempat posko kita bertani. Mereka sukacita setiap panen bertonton. Tetapi melalui media cetak dan elektronik sedang dipertontonkan juga, saudara. Terjadi percekcokan karena sinode, karena perbedaan ministry, karena perbedaan ini dan itu. Padahal semuanya adalah rahim bumi. Gereja lokalmu dijadikan rahim bumi. Tempat usaha pekerjaanmu dijadikan rahim bumi. Keluargamu dijadikan rahim bumi. Karena melalui itu semua akan lahir jiwa-jiwa baru yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari angkat tangan kita berdoa. Aba Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Amin. Beri kami hati Tuhan, seperti hati-Mu. Hikmat, akal budi yang tepat tinggi turun atas kami. Ya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus jamah setiap kami. Tempatkan kami di rahim bumi yang sesuai rencana-Mu. Karena kami percaya kami ada seperti kami ada hari ini untuk menyelamatkan orang lain di sekitar kami. Ya. Tuhan, kami memberkati kemanapun Engkau membuang kami. Karena kesejahteraan kota di mana Engkau kami buang, Ya, Yesus. Tuhan katakan adalah kesejahteraan-Mu. Terima kasih untuk tempat-tempat di mana Engkau izinkan kami ada, Tuhan. Dan kami percaya seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yerusalem cerita tentang keluarga inti kita, ring satu kita. Yudea cerita tentang lingkungan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Samaria cerita tentang orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ujung-ujung bumi kemanapun Engkau Tuhan izinkan berada, di sana sudah ada orang-orang tertentu yang Tuhan akan pertemukan dengan Engkau. Mulai pagi ini ambil komitmen. Ambil 2 dari keluarga intimu, kau doakan setiap hari. Ambil 2 dari orang-orang di gereja lokalmu, kau doakan mereka yang lagi berkesusahan. Doakan setiap hari. Ambil doa 2 orang dari langganan engkau belanja, engkau nongkrong, engkau kerja. Ambil 2. Sudah 6.
Ambil 2 lagi. Di tempat-tempat engkau berlangganan transportasi, engkau perbaiki mobil, engkau urus kendaraanmu. Sudah 8. Ambil 2 lagi. Dimanapun engkau diutus Tuhan pergi ke sana dan ke sini. Pilih orang-orang tertentu untuk kau doakan setiap hari. 2 minimal. Kalau setiap kita yang ada di Komal ini mendoakan mereka, kita mungkin ada 20 orang. 20 kali 10. Ministry ini sedang mendoakan 200 jiwa melalui media online ini tanpa kita sadari. Kapan mereka terima Yesus itu urusan Tuhan. Tugas engkau dan saya doakan mereka. Karena kita sudah ambil komitmen. Ministry ini, Sola Fide ini adalah rahim bumi di mana kita semua berada. Tuhan berkati kami semua. Berikan kami pengertian Tuhan melalui firman-Mu ini. Biarlah kami mulai hari ini bisa merenungkan firman ini. Yesaya 44 ini Tuhan. Tuhan kami tahu ini bagaimana Engkau juga memakai Yesaya. Disambung dalam ayat 45. Bahkan Engkau memegang tangan Yesaya sebelum dia mengenal Engkau dan untuk menyelamatkan satu bangsa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami rindu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan Pulau Sumatera penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan Pulau Jawa penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan Kalimantan penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan Sulawesi penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan pulau-pulau wilayah timur Papua, NTB, NTT, Ambon, semuanya penuh dengan kemuliaan-Mu. Sehingga kami berdoa, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, begitu banyak ministry, begitu banyak gereja lokal, begitu banyak orang-orang Tuhan memberikan hatinya untuk bisa membesarkan nama-Mu dimanapun mereka berada. Yesus. Ternyata kami pahami semua itu Engkau lakukan supaya kami bisa menjadi rahim bumi. Dan pekerja-pekerja di dalam ministry gereja atau lembaga-lembaga Kristiani Tuhan, Katolik, Advent, apapun itu Tuhan, yang percaya Engkau sebagai Tuhan kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkati mereka Tuhan. Berikan kami hati-Mu, satukan kami dalam tali kasih-Mu. Kami mau katakan, air yang banyak tidak dapat memadamkan api cinta yang dari Tuhan. Tumbuhkan api cinta kami untuk menangkap jiwa-jiwa yang sudah Engkau serahkan kepada kami. Dan kami mendapat otoritas daripada-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman, silakan. Amin. Firman Tuhan sangat singkat karena saya dalam perjalanan.